Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi zayyana al-anbiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zayyana al-kutub bil Qur'anil azim wa zayyana al-Qur'an bi bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Rasul junjungan mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita sedang berada pada Maulidin Rasul, bulan di mana lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas rasanya pertama kita gembira, yang kedua kita ceritakan kepada keluarga kita, kepada keturunan kita, kepada kaum muslimin bagaimana tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar beliau lebih menjadi panutan lagi bagi kita semua. Nah, dalam tatanan bahasa Arab ada kalimat yang disebut namanya uswatun. Ada juga kudwatun dan uswatun. Kalau kudwatun itu artinya sama dengan uswatun, cuman prakteknya berbeda. Kalau kudwatun kita mencontoh seseorang dalam satu aspek, itu namanya kudwatun. Ada seseorang yang rajin ke masjid, setiap sebelum subuh dia sudah datang, lalu kita tiru, lalu kita contoh dia, maka kita mengkudwah dia karena dia rajin sholat subuh ke masjid. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya sekedar kudwah, bahkan beliau adalah uswah. Apa arti uswah? Teladan dalam segala aspek kehidupan. Dalam urusan bisnis kita harus teladani Rasulullah, urusan berdagang, dalam urusan politik, dalam urusan agama, maka segala hal Rasul adalah teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, timbul sebuah pertanyaan, mengapa kita jadikan Rasulullah sebagai teladan? Karena Rasulullah itu perfect, karena Rasul itu sempurna. Maka ada kitab namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Insanul Kamil. Nabi Muhammad itu adalah makhluk atau manusia yang sempurna, dalam segala aspek sempurna. Contoh misalkan, tak bisa kita sebutkan tentunya semua. Satu, yang pertama, bahwa Nabi itu orang yang paling kenal dengan Allah dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan, ana a'lamukum billah wa asyaddukum lahu khasyah. Aku orang yang paling kenal dengan Allah dan orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiru cara bertakwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Nabi itu sempurna. Contoh fisik, jasad, tubuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling tampan yang Allah lahirkan ke permukaan bumi ini. Nabi katakan, diceritakan dalam hadis, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wajhan. Sesungguhnya wajah yang paling sempurna, yang paling indah itu adalah wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan, dia bercerita kepada sahabatnya perempuan, yang bercerita ini sudah pernah nampak Nabi, dan sebelum yang sebelahnya nih belum pernah nampak Nabi. Kata dia, hajjatu ma'a Rasulillah. Dulu aku pernah berangkat haji bersama Rasulullah. Karena perempuan sebelahnya tak tahu dengan Nabi, tak pernah lihat Nabi, dia bertanya kepada kawannya tadi ini, sifili sallallahu alaihi wasallam, sifatkan, ceritakan kepadaku bagaimana keindahan Rasulullah itu. Apa kata perempuan ini? Lau ra'aitahu la ra'aita syamsa tali'atan. Andai engkau nampak Nabi Muhammad, maka engkau akan melihat seolah-olah wajah beliau itu seperti matahari yang sedang terbit, tali'ah, terbit. Lam ara qablahu wala ba'dahu mislah. Kau tidak akan melihat orang yang lebih tampan, lebih indah wajahnya sebelum dan sesudahnya, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita tanya kepada ibu-ibu ketika hamil mengandung dulu, berharap anak laki-laki, surah yang mereka baca itu surah Yusuf. Mereka menganggap
bahwa Yusuf yang paling tampan. Nabi Yusuf benar tampan, indah wajahnya. Bahkan di Al-Quran diceritakan. Tetapi kenapa wajah Nabi tak diceritakan di dalam Al-Quran? Kenapa hanya wajah Nabi Yusuf? Karena mengukur Nabi, menilai Nabi Muhammad SAW itu bukan pada wajahnya, tetapi pada akhlaknya. Apa guna wajahnya tampan tapi perilakunya tidak baik? Maka Rasul Allah puji dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakmu Muhammad luar biasa sekali. Satu, dua. Yang ketiga, Nabi Muhammad itu manusia yang paling sehat. Dalam kitab Rahib Al-Makhtum karangan Syekh Syafur Rahman Al-Mubarakfuri, ahli sejarah dari India, dikatakan bahwa di sana disebutkan Nabi itu hanya sakit 14 hari sebelum meninggal dunia. Sebelumnya itu Nabi tak pernah sakit, Nabi sehat. Kenapa Nabi sehat? Karena Nabi itu sangat menjaga pola makannya. Aslu kulli da'al baradah, sumber penyakit itu makanan. Kemudian Nabi rajin berolahraga. Nabi itu cepat tidur, cepat bangun. Orang-orang yang cepat bangun dirinya biasa sehat. Kemudian Nabi ketika makan itu mengunyah dengan benar makanannya. Nabi tak mau makan yang panas-panas. Bahkan Nabi melarang orang memasukkan ke mulutnya itu makanan-makanan yang panas karena mudah terserang penyakit. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nafkhit ta'am wasyarab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita meniup makanan atau minuman yang panas. Maka ketika kita ambil nasi itu panas, dinginkan sejenak. Itu sunnahnya menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ganteng, Nabi paling kenal dengan Allah, Nabi paling bertakwa, Nabi paling sehat. Nabi juga kaya. Ketika Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, umur Nabi 25 tahun. Mahar Nabi pada waktu itu 20 baqarah, 20 ekor unta. Mahal. Kalau harga unta lebih kurang sekarang 40 juta rupiah, kalikanlah 20, sekitar 800 juta. Maka anak muda umur 25 tahun menikahi janda umur 40 tahun, maharnya 800 juta. Itu anak muda tadi. Itu orang kaya atau orang miskin? Tentu orang kaya. Nabi mencapai umurnya 60 tahun. Nabi pernah berkurban 100 ekor unta yang gemuk, unta yang sehat. Kalilah 40 juta, lebih kurang 4 miliar kalau kita tukar dengan nilai rupiah. Maka artinya apa? Bahwa tidak benar kalau Nabi itu miskin, Nabi kismin, Nabi fakir. Tidak, Nabi itu orang yang kaya. Kekayaan Nabi itu Nabi pergunakan untuk kemaslahatan umum. Contohnya tadi berkurban. Jadi dari sudut pandang manapun kita perhatikan Nabi itu sempurna. Terakhir, akhlak Nabi. Akhlak Nabi luar biasa. Tak ada manusia yang paling indah akhlaknya melainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah katakan akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an. Maka patut kita teladani Rasul karena Rasul sempurna dalam segala hal. Inilah tausiah ringan kita pada siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.